Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, yang terhormat Bapak dosen Pidin Abror MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Alpi Hartian yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi sumber ajaran akhlak, moral, dan etika. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah Alpi Hartian dengan NPM 21710200051. Saya R. Yazid Gimnastia Rizidane, NPM 21710200065. Kemudian ada saya, Fariha Khairunisa dengan NPM 21710200066. Sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Fariha Khairunisa. Sumber ajaran akhlak, moral, dan etika. Sumber ajarannya ini meliputi dua. Yang pertama ada dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Latar belakang. Agama Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain seperti fikih, akidah, muamalah, akhlak, dan lain-lain. Seorang muslim bisa dikatakan sempurna apabila mampu menguasai dan menerapkan aspek-aspek tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, kita mampu menilai perilaku seseorang, apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat terlihat dari cara bertutur kata dan bertingkah laku. Akhlak, moral, dan etika masing-masing individu itu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal tiap-tiap individu. Dasar-dasar Qur'ani dan hadis tentang akhlak, ajaran moral dan etika. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas perihal akhlak, moral, dan etika, dasar-dasar Qur'ani dan hadisnya. Yang pertama, kita masuk ke akhlak. Macam-macam akhlak. Akhlak itu ada 3. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap manusia. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Dasar-dasar Qur'ani tentang ajaran akhlak. A. Akhlak terhadap Allah. Dalam ayat lain, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian diproses menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Setelah ia menjadi segumpal darah, segumpal daging dijadikan tulang dan dibalut dengan daging. Dan selanjutnya diberi roh. Seperti penjelasan dalam Quran surat Al-Mu'min, surah ke-23, ayat 12-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Artinya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Dengan demikian, kita sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya berterima kasih kepada yang menciptakannya. Dasar-dasar Qur'ani tentang ajaran akhlak. B. Akhlak terhadap sesama manusia. Quran surat Sad, surah ke-38 ayat 46. Inna ahlaknahum. Jeda dulu. Moral. Dasar-dasar Qur'ani tentang ajaran moral. Yang pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana lakum fir Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat
Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dasar-dasar hadis tentang ajaran moral. Orang yang paling dicintai Rasul. Inna min ahibikum ilayya wa akrabikum manil majlisaini yaumal qiyamati mati ahsanukum akhlak. Artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, etika. Dasar-dasar Qur'ani tentang ajaran etika. 1. Tahanlah amarah. Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadzibina khairan wa 'afinina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, memaafkanlah kesalahan orang lain. Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Hudil afwa wa murbi afri wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan amal ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dasar-dasar hadis tentang ajaran etika. Orang yang paling dicintai Rasul. Inna min ahibikum ilayya wa akrabikum manil majlis saini wal qiyamati ahsanakum akhlak. Artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.